Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Junaidi di sini. Kali ini adalah segmen teman tidur, di mana aku akan membacakan tulisanku sendiri. Di sudut pelataran rumahnya, Amira bersyukur sekali bisa memiliki pasangan ta'aruf, seorang anak pondokan, taat kepada Tuhan, sholat dan ngaji tak pernah dilewatkan, karena sudah menjadi kebiasaan. Amira sendiri kala itu masih berusia muda, baru duduk di kelas 2 SMA, memiliki bola mata berwarna coklat dan rambut yang tak pernah terlihat, alias selalu menggunakan kerudung dan memiliki hidung yang mancung. Perawakannya tinggi sedang dengan warna kulit yang sawo matang, dihiasi lesung pipi di sebelah kiri pipinya, membuat gadis asal Bandung ini banyak pengagumnya. Keseharian Amira layaknya anak perempuan pada umumnya. Bermain dan belajar adalah passion anak-anak seusia dia. Hingga sampai dia bertemu dengan lelaki yang biasa dipanggil Ustadz. Namun usianya belum sampai kepala 4. Lelaki yang di kalangannya begitu dihormati, bahkan bisa dikatakan ketua geng Akamsi, anak kampung sini. Biasanya remaja masa kini menamai. Dian, itulah nama pemuda yang membuat Amira mengenal dunia percintaan. Pada suatu acara di sekolah Amira di SMA 1 Martapura, bertemulah keduanya. Tidak banyak kata, hanya saling bertatap mata. Mereka berdua memikirkan hal yang sama, namun malu-malu karena keduanya pada saat itu masih belum begitu mengerti apa itu cinta. Acara begitu ramai. Pikiran mereka berdua malah berandai-andai. Entah cinta pandangan pertama atau hanya kagum saja, Amira sudah tidak dapat lagi membedakannya. Begitu pula dengan Dian. Gelar sebagai ustadz pondokan tak lagi begitu dihiraukan. Karena saat cinta sudah dihadirkan, semua menjadi sama, baik di mata manusia ataupun mata Tuhan. Acara pada hari itu selesai. Amira dan Dian malah baru memulai percakapan basa-basi layaknya pengisi acara dan ketua organisasi. Amira saat itu menjadi ketua organisasi acara dan Dian adalah pengisinya. Amira begitu malu-malu terlihat dari tingkahnya dia pada saat itu. Sedangkan Dian terus berusaha membawa suasana menjadi asik agar di ujung percakapan bisa mendapat kontak WhatsApp-nya Amira. Setengah jam waktu berlalu. Sungguh terasa singkat perbincangan kala itu. Karena memang pada dasarnya ketika seseorang sedang jatuh cinta, entah kenapa waktu begitu cepat padahal masih ingin berlama-lama. Percakapan mulai menuju kata penutupan dan berakhir pada kontak WhatsApp yang sama-sama saling menyimpan. Hati berbunga-bunga, senyum tak lepas dari keduanya. Sesampainya di rumah masing-masing, kepala Amira mulai bising. Kapan notifikasi pesan darinya muncul? Itulah kalimat di kepala Amira yang selalu timbul. Jam memasuki pukul 8. Tak lama setelah azan Isya dikumandangkan, muncul bunyi pesan yang sedari tadi Amira nantikan. "Apaan dek, ini saya Dian," pesan masuk dari Dian. Saat membuka pesan itu, Amira senyum sendiri tersipu malu. "Iya kak, ini Amira," balasan pesan Amira. Sengaja pesan itu dibalas singkat, supaya kegirangannya tidak terlihat. Begitulah rata-rata wanita pada umumnya, dipenuhi kode-kode yang lebih sulit dari kode Morse atau sandi pramuka. Minta tebak dan kebanyakan mengelak. Di mulutnya biasa saja, namun di hatinya gejolak sudah memorak-poranda. Hingga larut malam, pesan sudah semakin dalam. Ditutup pesan dari Dian yang bertuliskan, "Selamat malam dek, jangan lupa doa, sediakan selimut juga di samping kepala. Cek pintu dan pastikan terkunci semua. Obat nyamuk tolong diperhatikan di mana meletakkannya. Cek juga di dapur, pastikan sudah aman semuanya.
Jika rumah adik memiliki pagar di halaman depan, kunci gembok agar kakak tidak lagi mengkhawatirkan. Senang mengenal adik. Membaca pesan penutup, hati Amira meletup-letup. Berteriak di kesunyian, satu rumah dikejutkan. Bergegas ayah Amira memastikan. Berdalih kecoa terbang yang dia salahkan. Luluh lantak, hati Amira terbang mengepak. Belum pernah dia bertemu dengan lelaki semanis ini, yang bisa membuat senyum-senyum sendiri. Iya kak, kakak juga ya. Kembali singkat saja Amira membalasnya. Kini hari-hari tak lagi seperti biasanya. Yang dulu sekolah adalah tempat bertemu teman sekaligus berkeluh kesah, kini Amira ingin sesegeranya pulang sekolah. Karena sekarang berbalas pesan dengan Dian adalah hal yang paling menggugah. Dian pun sama, yang semula postingan WhatsApp-nya selalu tentang agama, seketika berubah menjadi cinta. Memang hanya cinta yang mampu mengubah segalanya. Seandainya dunia dipenuhi dengan cinta, takkan pernah ada yang namanya perang yang menghilangkan jutaan manusia. Saat di sekolah, waktu terasa begitu lambat. Entah mengapa saat berbalas pesan, waktu terasa sangatlah cepat. Perasaan Amira akhir-akhir ini selalu tertinggal di kamarnya. Sebab di sana dia dapat bertukar cerita dengan seseorang yang dia suka. Memahami keadaan Dian yang seorang ustadz di sebuah pondok, tentu pertemuan harus selalu menemui kata mogok. Sesekali Amira dan Dian berdiskusi untuk membuat acara di sekolah Amira lagi agar pertemuan singkat bisa terjadi. Walaupun belum pernah terrealisasi, setidaknya semangat untuk bertemu masih dalam tensi yang tinggi. Di zaman yang super canggih ini, mereka sengaja tidak melakukan video call atau PC. Bukan karena kuota yang tidak terisi, tapi Dian yang memang memiliki prinsip seperti ini. Sesuai dengan postingannya yang selalu tentang agama, Dian tidak mau menjilat ludahnya. Lagi pula Amira tidak pernah memproteskan akan hal itu, karena menghargai seorang Dian yang notabene-nya adalah guru. Apa jadinya jika seorang guru menjadi contoh yang tidak baik bagi muridnya? Memang, semua berhak merasakan cinta. Tapi melihat situasi agar tidak menjadi contoh yang buruk adalah kewajiban manusia. Apalagi kita semua tahu bahwa guru itu digugu dan ditiru. Layaknya pepatah lama mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Keduanya sudah menimbang hal itu dengan matang. Sekalipun hasrat ingin bertemu sering menghadang, tapi saling mengingatkan adalah kunci mereka agar hati tetap tenang. Begitulah hati manusia. Hati kita itu penakut aslinya. Beberapa kalimat penenang memang sangat dianjurkan pada suatu masa, tapi jangan sering berlebihan menggunakannya. Takutnya hati kita candu untuk tenang yang sementara. Setelah hari-hari terlewati, keduanya mulai menemui rutinitas seperti biasa, seperti saat pertemuan belum terjadi. Amira mulai disibukkan dengan ulangan tengah semester atau OTS, dan Dian diminta menjaga hafalan muridnya sebagai syarat sebelum tes. Berpesan tidak lagi sesering pertama berjumpa, namun bertukar kabar tetap dalam sehari harus ada. Pada akhirnya, prioritas adalah seberapa kamu ada di hatinya, bukan seberapa mengerti kamu dengan keadaannya. Karena jika sama-sama saling mengerti, tentu kabar tak akan pernah izin walau bagaimanapun sibuknya rutinitas yang dialami. Berkabar adalah modal utama, sebab dianggap ada adalah apresiasi tertinggi bagi setiap manusia. Pada titik menuju kata bosan, Amira sering menyindir Dian agar sesegeranya melakukan pertemuan. Tapi, apa daya, semua hanya berakhir pada angan-angan. Dian yang begitu sibuk mengurus pondok, seringkali membuat perasaan Amira menohok. Amira sebenarnya begitu banyak memiliki teman lelaki, bahkan ingin menjadikan Amira kekasih hati. Tapi, Amira memang sedikit berbeda dari wanita zaman kini. Berpacaran bukan menjadi tujuan,
karena Amira ingin langsung ke pernikahan. Amira bukanlah gadis yang takut kesepian. Mungkin karena banyaknya teman lelaki yang sering menggoda untuk mengajak berpacaran. Entah kenapa, sebelum bertemu Dian di acara sekolahnya, Amira hanya kagum pada setiap lelaki yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama. Dan hebatnya, perasaan itu hanya berakhir pada rasa kagum yang perlahan menghilang walaupun sempat ranum. Sedangkan Dian, bagi Amira hadir dengan paket lengkap ditambah dengan tak pernah membahas akan pacaran. Bahkan topik pembicaraan pun selalu menuju ke jenjang pernikahan. Kelanjutan ceritanya nanti akan kubacakan pada episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke kawan-kawan kalian semua. Dan yang paling penting, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa mendengarkan kelanjutannya.